Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, kelas 3A, program studi Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro. Kami dari kelompok 1, Pendidikan Kewarganegaraan, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya serta nama anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Larasati. Saya di sini sebagai ketua sekaligus pemateri 1. Selanjutnya ada Ariel Wirta sebagai anggota dan pemateri 2. Selanjutnya ada Armando Pelang sebagai anggota dan pemateri 3. Selanjutnya ada Christian Kase sebagai anggota dan pemateri 4. Selanjutnya ada Felix Ribeiro sebagai anggota dan pemateri 5. Selanjutnya ada Flavianus Oja sebagai anggota dan pemateri 6. Selanjutnya ada Freddy Amasa sebagai anggota dan pemateri 7. Dan yang terakhir ada Januarius Enrico Jegaut sebagai anggota dan pemateri 8. Berikut ini adalah materi dari bab 1 yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, landasan hukum dan landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Menurut SK Dirjen Dikti nomor 43/2006, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik yang menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokrasi yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Hal ini selaras dengan tujuan di perguruan tinggi, yaitu yang pertama, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berilmu, kreatif, dan berbudaya untuk kepentingan bangsanya. Yang kedua, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Yang ketiga, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora atau ilmu budaya agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Dan yang terakhir, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat. Yang berikut yaitu visi pendidikan kewarganegaraan. Visi pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk membawa mahasiswa melihat inti dari suatu persoalan secara lebih mendalam dengan melalui khayalan, penglihatan, maupun pengamatan, serta diharapkan dapat berperan penting dalam menetapkan kepribadian manusia seutuhnya. Kemudian, misi pendidikan kewarganegaraan. Misi pendidikan kewarganegaraan adalah membantu mahasiswa menetapkan kepribadian agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. Oleh karena itu, melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mahasiswa dapat memahami, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, dan keempat, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 31. Yang kedua, TAP MPR nomor 2/MPR/1999. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang keempat, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas. Yang kelima, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang keenam,
SK Dirjen Dikti nomor 43 garing Dikti garing Kep garing 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Secara historis, PKN sering berganti-ganti nama atau istilah yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Perkembangan civics di Amerika. Pelajaran civics pertama kali diperkenalkan pada tahun 1790 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika atau Theory of Americanization. Negara Amerika yang terdiri dari imigran yang memiliki latar belakang kultur bermacam-macam. Oleh karena itu, mereka harus diamerikakan supaya warga negaranya memiliki persepsi yang sama tentang negara serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Amerika. Yang kedua, perkembangan civics di Indonesia yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, kewarganegaraan 1957 membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Yang keempat, civics 1961 membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar 1945, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. 5. Pendidikan kewarganegaraan yang berdasarkan kurikulum 1968 berada dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila untuk SD maupun menengah. Di SD terdiri dari pendidikan agama, kewarganegaraan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan olahraga. Sedangkan untuk SMA tanpa bahasa daerah. Yang keenam, pendidikan moral Pancasila atau PMP. Kurikulum 1975 yang bertujuan untuk membentuk warga negara Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1984. Yang ketujuh, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Kurikulum 1994. Kemudian disempurnakan dengan suplemen tahun 1999. Yang kedelapan, perkembangan pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di perguruan tinggi, pendidikan kewirausahaan, mulai diselenggarakan sebagai kurikulum pendidikan tahun 1973 sampai 1974. Kemudian mengalami perubahan menjadi pendidikan kewarganegaraan dengan mengacu kepada 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Republik Indonesia yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Pertahanan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Keputusan Mendiknas Nomor 232 Undang Nomor 2000 tentang Pedoman Penyusun Kurikulum. Yang keempat, SK Dirjen Dikti Nomor 38 garing Dikti garing Kep 2002 Jo Nomor 43 garing 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok MPK. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keenam, kewarganegaraan atau PPKN Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Bab 2. Pengertian identitas nasional mendeskripsikan faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional, proses bangsa yang bernegara, alasan mengapa Pancasila disebut sebagai identitas nasional dan negara Indonesia, memberikan contoh identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya. Pengertian identitas nasional. Secara istilah, identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas dapat dimaknai sebagai ciri tanda atau jati diri, sedangkan nasional dalam konteks ini adalah kebangsaan. Menurut Kamin,
Identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Lahirnya identitas suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari dukungan berbagai faktor. Menurut Surbakti, faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, skaral, toko, bineka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kailan bahwa identitas nasional terbentuk karena dua faktor, yaitu faktor objektif seperti geografis, ekologis, demografis, dan faktor subjektor seperti historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Proses bangsa yang bernegara. Proses bangsa yang bernegara adalah suatu proses yang memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang ada di dalamnya merasakan sebagai bagian dari bangsa, dan terbentuknya negara merupakan organisasi yang mewadai bangsa serta dirasakan kepentingannya oleh bangsa itu, sehingga tumbuh kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Alasan mengapa Pancasila disebut sebagai identitas nasional dan negara di Indonesia. Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu bangsa dari masyarakat internasional yang memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa lain di dunia. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilainya sudah ada sejak zaman dahulu. Adat istiadat, kebudayaan, religi, dan praktik kehidupan lainnya yang sudah ada dan terpelihara dalam kehidupan sehari-hari dikonkretisasikan ke dalam sila-sila Pancasila. Slide ke-20, contoh identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Ada beberapa contoh yang membedakan identitas nasional Indonesia dengan bangsa lainnya menurut Ubaidillah, yaitu 1. Pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adat istiadat, budaya, dan kebiasaan ramah tamah, saling menghormati, dan gotong royong. 2. Lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Slide ke-21. 3. Alat-alat perlengkapan, misalnya sejumlah perangkat atau yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa fenomena. Peralatan dan teknologi, misalnya candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lain. 4. Tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tertetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Sebagai sebuah bangsa yang mendiami suatu negara, tujuan bersama bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.